Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya diberi gambar cewek cantik begini untuk dipasang di kamar, katanya, biar saya tambah feminis, biar saya mempunyai rasa-merasa yang feminim, biar saya tidak terlalu maskulin, biar saya tidak terlalu berpikiran kaku, tetapi bisa menjadi pelindung seperti khasnya seorang feminim, bisa menjadi segalanya, lentur dan tidak kaku di dalam prinsip. Saya bingung mau saya pasang di mana ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini menjadi imajinasi saya kalau saya pasang, dan tentu saja ini hanya akan saya gulung biar tersimpan di tempatnya saja. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya sedang jadi frater dulu di Jakarta, di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, ada satu Romo yang senior yang cukup terkenal menjadi dosen saya, Romo Muji Sutrisno. Beliau seorang Romo yang menarik sekali. Dulu terkenal sebagai anggota KPU, tetapi juga dia terkenal lebih lama lagi sebagai anggota Badan Sensor Film. Kelihatannya sekarang saat ini, akhir-akhir ini diganti oleh mungkin Romo Beni Susetyo yang baru meninggal kemarin sebagai anggota Badan Sensor Film yang menyensori film-film yang masuk ke Indonesia yang mau diputar di bioskop-bioskop. Walaupun akhir-akhir ini pemerannya tidak terlalu kentara, perannya tidak terlalu signifikan karena banyak orang sekarang sudah bisa nonton film tanpa di bioskop, maka tanpa perlu di screening oleh mereka-mereka itu anggota Badan Sensor Film. Tetapi juga tentu saja banyak sekali candaan-candaan. Romo-romo itu, kiai-kiai itu, kalau nyensor film dengan kacamata agama, itu kemudian mereka dipotongi, tetapi paling ditonton sendiri. Nanti potongan-potongannya disimpan sendiri. Ini tentu saja candaan anak-anak muda yang iseng-iseng. Karena kadang-kadang nonton film di bioskop ternyata belum apa-apa sudah dipotong. Bahkan ada bioskop yang film biasa saja dilarang masuk ke Indonesia karena aliran politis, karena menyangkal agama, karena macam-macam alasannya. Tetapi tentu saja ini kemudian kalau terjadi benar, namanya apa? Namanya dia munafik. Dipotong tidak boleh dilihat orang lain, tetapi dilihat sendiri. Tentu ini juga hanya bercanda, tentu saja. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, munafik itu sudah menjadi jamak di masyarakat. Orang melarang ini itu, orang menganjurkan ini itu, melakukan ini itu, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan anjurannya, petuah-petuahnya. Hari ini Yesus memberi masukan, bahkan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah hai kau orang Farisi, sebab engkau membayar persepuluhan dari ingu, dari seluruh pendapatanmu, panenmu, dari segala macam sayuran, dari selasih, 1/10 panenannya kamu serahkan kepada bait Allah, tetapi kamu sendiri melupakan keadilan dan cinta kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Celakalah engkau, karena engkau suka seperti makam, suka dihormati di rumah-rumah ibadat dan juga di pasar-pasar mendapat penghormatan. Tetapi engkau sendiri sebetulnya busuk.
Engkau seperti makam kubur yang di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan bau busuk kotoran, tetapi di atasnya tidak dikenali oleh banyak orang. Lalu orang-orang ahli Taurat juga bertanya, kalau begitu engkau juga menghina kami. Lalu Yesus mengatakan, celakalah engkau ahli Taurat, sebab engkau memberi beban yang berat-berat kepada orang banyak. Engkau yang beban tidak atau susah untuk ditanggung. Engkau sendiri tidak memikul mengerjakan sedikit pun, juga dari satu jarimu saja. Maka semuanya kemudian akhirnya dikritik oleh Tuhan karena kemunafikan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa menemukan banyak orang yang kadang-kadang seperti itu. Orang seakan-akan dia menjadi guru yang hebat di tengah-tengah masyarakat, menjadi panutan, menjadi pimpinan suatu organisasi keagamaan, menjadi suatu pimpinan organisasi yang mencoba berbuat sosial. Tetapi kemudian diketahui dan ketahuan ternyata sumbangan-sumbangan sosial itu dimakan sendiri untuk kepentingan sendiri, yang 10% diberikan kepada orang yang mau dibantu, yang 90% disimpan untuk sendiri, dijual untuk keuntungan diri sendiri. Itulah kemunafikan orang. Atau orang yang menjadi terkenal karena sebagai tokoh agama, orang yang menjunjung tinggi moralitas, tetapi kedapatan dia justru melecehkan orang-orang yang harusnya dia lindungi. Maka pagar makan tanaman itu sering terjadi di masyarakat. Bagaimana dia menjadi bapak asrama dari satu asrama dengan anggota yang besar, dengan reputasi yang baik, tetapi ternyata akhirnya kebongkar bahwa anggota asrama itu penuh dengan perlakuan buruk, pelecehan seksual dari tokohnya sendiri. Maka dikatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu orang-orang Farisi. Kamu seakan-akan menunjukkan kehebatan, mencari penghormatan-penghormatan, tetapi kamu sendiri semuanya seperti kuburan. Di balik itu semua kebusukan dan justru kehancuran atau menghancurkan orang-orang yang harusnya kamu lindungi, kamu kasihi, kamu sayangi, kamu bantu. Maka mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan sehati sesuara. Dari dalam kita pun berbuat keluar dengan segala penghayatan kedalaman hati kita atas hubungan kita dengan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.